Waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda setelah nanti kita adakan perkenalan, kemudian perbincangan kepada narasumber yang sudah hadir pada kesempatan suasana pagi siang hari ini. Bapak dan Ibu, rekan sahabat pendengar dimanapun saja Anda berada, pendengar Radio Perkasa yang dapat dijangkau oleh siaran kita di 99,6 Perkasa Radio ya. Anda nanti bisa bertanya-tanya ya kepada narasumber kita dengan nomor kebersamaan kita atau nomor interaktif di 0812 10879997 untuk Anda. Apa saja pertanyaannya boleh, yang penting menyangkut tentang anak, karena hari ini kita dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional dengan tema pagi hari ini sayangi anak, lindungi anak, dan bangun masa depan anak supaya anak bisa kita berikan informasi sejak dini ya, dengan mendidiknya dengan baik dan tentunya tidak penuh dengan kekerasan. Masalah-masalah anak sekarang banyak sekali terjadi di lingkungan kita, terutama yang kita tinggal di Kabupaten Langkat tentunya mengerti ya, banyak kekerasan yang terjadi dan tentunya terkadang terjadi kekerasan di depan mata kita. Nah, hari ini kalau memang Anda ada pertanyaan untuk hal mengenai seputar anak atau anak Anda mengalami sekarang ada zaman bully ya, bully dan lain sebagainya, Anda bisa mempertanyakan di sini nanti bersama narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu, kita tanya saja untuk hari ini, kita perkenalan diri dulu ya. Terutama untuk Ibu yang ada di depan saya, dengan siapa Ibu, tugasnya juga apa, jabatannya apa, gitu, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu penyiar. Izinkan saya lupa ya memperkenalkan saya kalau misalnya di udara Mbak Inar gitu, tapi kalau nama yang saya Yulinar gitu ya kan. Terima kasih kepada Mbak Inar yang sudah membuka talkshow kita pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Eni Purwasi, SPC psikolog. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja. Saat ini saya bertugas di Dinas PPK BPPA UPTD PPA Kabupaten Langkat. Fokusnya yaitu menangani ataupun melakukan asesmen terhadap anak-anak yang mengalami kekerasan, baik itu fisik maupun secara psikologis. Oh, seperti itu ya. Oke, selamat datang ya Bu di radio kami, Ibu Eni Purwasi, MPSI psikolog ya. Baik dari ini ya, dari UPTD PPA Kabupaten Langkat ya. Benar, selamat datang. Oke, semoga nanti bisa memberikan hal-hal yang terbaik. Kemudian kita ke Ibu yang berikut ini. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa dan jabatannya atau tugasnya apa di UPTD PPA ini? Boleh izin Ibu, saya dengan Ibu Meli, yang mana jabatan saya sekarang sebagai Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Kabupaten Langkat. Di sini kami memang dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang ke-42 tahun 2026 memang sudah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya adalah mengadakan talk show yang pada saat ini kita lakukan di Kabupaten Langkat yang bertema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Yang mana memang tujuan kita dalam talk show ini adalah mengedukasi masyarakat terkait bagaimana nantinya anak-anak kita di Kabupaten Langkat ini khususnya tidak takut, tumbuh dan tangguh untuk menghadapi masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Oke, baik Bu, terima kasih ya Ibu Meliana. Ya Ibu Leliana ya, Meliana Tarigan SSTP MAV. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik. Kemudian yang kita perkenalkan, ya, ada seorang ibu yang memang sudah hadir sebagai narasumber juga di suasana hari ini ya, selain anak-anak yang memang sudah menunjukkan kemantapannya ya di masalah anak ini. Oke, dengan Ibu siapa? Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi Ibu. Nama saya Sari Madinah. Saya adalah Kepala UPTD PPA Kabupaten Langkat. Di mana kami yang memberikan layanan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oke, baik.
Terima kasih untuk Ibu Sari Madina SKM ya, Kepala UPT DPPA Kabupaten Langkat. Siap, Terima Ibu. kasih Bu atas kehadirannya ya. Agak senang sekali ditemani para narasumber yang tentunya cantik-cantik gitu ya, sehat-sehat dan cerah-cerah wajahnya di suasana pagi hari ini. Kita santai aja, rileks aja ya. Kemudian kita kembali ke, mungkin saya memanggilnya Mbak lah ya kan. Kepada Mbak, kita kan belum kenal tadi ya kan. Oke, silakan mengenalkan dan dari mana, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Ibu penyiar sebelumnya yang telah memberikan Oke. kesempatan kepada saya. Iya. Izin perkenalan Ibu, perkenalkan nama saya Meta Balkis. Saya merupakan Ketua Umum dari Forum Anak Kabupaten Langkat. Oke. Jadi organisasi kami ini berada di bawah naungan Dinas PPKB dan Oke. juga Dinas PPA. Iya. Yang bertugas dalam menyuarakan suara anak-anak di Kabupaten Oke. Langkat ini, Bu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti mewakili ya, Iya, menjadi benar perwakilan sekali. Iya. apabila anak-anak muda mengalami satu masalah Iya, melalui Ibu. Mbak bisa Iya, ya. Mbak bisa. siapa tadi Mbak? Saya lupa belum. Nama saya Meta Balkis, Oh, Ibu. Meta Balkis. Oke. Baik untuk semuanya. Ya, mungkin kita sudah memperkenalkan dan mungkin ada anak-anak ini yang sudah hadir juga. Iya. Ya, silakan perkenalkan sebagai apa? Mungkin sebagai duta ya. Oke. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinta Aurel Hairiza Bertarigan, biasa dipanggil Cinta ataupun Cinta, ya. Aurel. Oke. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 SMK, tepatnya di SMK Negeri 1 Stabat, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Iya. Saat ini, saya menjabat sebagai Duta Genre Utama Putri Kabupaten Langkat tahun 2026. Nah, tugas saya yaitu menjadi role model bagi remaja Kabupaten Langkat dan juga mengedukasi seluruh remaja di Kabupaten Langkat terkait pentingnya menjauhi risiko triad KRR, setelah itu menentukan usia ideal menikah dan Oke. menangani isu-isu yang terjadi pada remaja sekarang, Ibu. Iya, baik. Terima kasih untuk adik Cinta. Saya lebih senang manggil Cinta aja ya. Karena Cinta tuh kayaknya kan gimana romantis ya. Tapi bukan romantis dalam rumah tangga, romantis dalam hubungan ya, ibu dan anak juga ya kan. Oke. Kemudian saya juga melihat adik sekolah berpakaian sekolah pada hari ini juga, silakan perkenalkan sebagai apa dan prestasi apa yang sudah dicapai. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Ibu. Iya. Nah, perkenalkan saya Rayhan Prizatua Rahab yang merupakan siswa kelas 12 dari Sekolah SMA Negeri 1 Stabat, yang dimana saya sedang mengemban amanah sebagai Duta Genre Kabupaten Langkat, Oke. bagian putra. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan nih Bu, genre itu merupakan program dari BKKBN yang dimana kerjanya itu untuk memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat guna mencapai ketahanan remaja. Iya, baik, terima kasih, bagus sekali ya untuk anak kita Rehan. Semoga saja nanti kedepannya akan lebih bagus lagi ya, bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang bisa membuat generasi muda kita gitu bisa mencapai cita-citanya, bisa menjadi duduk di pemerintahan ya sebagai wakil rakyat yang memang benar-benar bisa menginspirasi suara-suara anak-anak Indonesia ya kan. Oke, baik. Kemudian mungkin dari Mbak Meta ada yang ingin dipertanyakan kepada Ibu psikolog ya, Ibu Eni ya. Benar, Oh, Bu Eni. Perwakilan Masih remaja. pakai masalahnya ya kan, jadi kita nggak hafal gitu. Oke, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya. Izin Bu Eni, di sini saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Menurut data yang saya peroleh dari Kemen PPA, sebanyak 58,75% kasus kekerasan itu terjadi di lingkungan rumah ya Bu ya. Yang seperti yang kita ketahui KDRT gitu ya Bu ya. Dan kasus kekerasan yang terjadi ini juga bukan hanya memperkeruh hubungan yang antara keluarga, tapi juga pastinya merusak mental ya. Iya, Bu. betul. Yang paling dirugikan itu juga bukan hanya orang tua, Iya. tentunya anak juga sangat amat dirugikan dalam terjadinya kasus KDRT tersebut. Iya. Dan orang tua juga di Indonesia seperti yang kita ketahui ya Bu ya, parenting VOC itu tuh sangat amat populer gitu ya Bu ya. Mengingat parenting itu sudah dilakukan oleh orang-orang tua terdahulu, yang mana mungkin tidak disadari bahwasanya parenting ini tuh memberikan trauma yang cukup dalam kepada anak yang mendapatkan parenting tersebut. Bagaimana sih Bu seharusnya sikap orang tua
atau apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak tanpa harus menggunakan kekerasan gitu Bu? Karena kan anak ini kan tidak tahu gitu ya Bu awalnya gitu. Betul sekali. Itu sih Bu pertanyaan dari saya. Oke, Terima silakan Bu kasih. Eni dijawab pertanyaan dari Mbak Meka tadi yang cukup bagus sekali ya mengenai parenting untuk anak-anak yang terkadang terjadi Iya, di rumah benar. tangga ya, Benar, di ibu Bu. dan bapak selaku kedua orang tua. Monggo Bu Eni. Terima kasih atas pertanyaannya kepada saya gitu ya. Saya rasa ini memang pertanyaan yang sangat penting gitu yang harus kita bahas ya, Iya, para ibu dan ayah gitu ya, dimanapun berada gitu ya. Nah artinya hari ini gitu ya, kalau kita lihat masih banyak gitu ya orang tua yang akhirnya berpikir gitu ya bahwa semakin keras mendidik anak, maka anak akan semakin patuh. Nah, statement betul. seperti ini itu masih banyak gitu ya di kalangan para orang tua. Oke. Nah, sebenarnya gitu ya, kalau kita pahami sebagian besar orang tua yang membentak ataupun misalnya memukul gitu ya Bu ya, memukul anaknya bukan karena dia nggak sayang sama anak. Iya. Nah, jadi perlu kita pahami juga bisa jadi orang tua atau ayah dan bunda pada saat itu mereka itu sedang mengalami yang namanya lelah. Iya, betul Kemudian apa? Stres mungkin karena tuntutan pekerjaan Betul. gitu ya. Atau bisa jadi karena dulu mereka juga pernah merasakan pola asuh yang sama. Nah, sehingga apa? Para orang tua itu menganggap cara ini adalah cara yang wajar. Nah, atau tadi ya kayak apa ya VEC atau apalah gitu ya sebutannya. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi itu sendiri gitu ya. Nah, bahwasanya anak kita memahami anak belajar itu yang paling baik pada saat kondisi aman, anak tadi merasa aman. Jadi bayangkan ketika misalnya anak dibentak atau anak dipukul gitu ya. Nah, respon pertama yang muncul pada anak itu apa? Iya. Pastinya rasa takut. Iya, betul Nah, sekali. ya kan? Nah, bayangkan ketika otak anak tadi dipenuhi oleh rasa takut gitu ya. Kayak oleh apa ya, perasaan terancam gitu ya, maka ia akan lebih sulit gitu untuk memahami nasihat, untuk mendengarkan nasihat yang diterima. Nah, jadi kalaupun misalnya anak patuh bukan karena kesadarannya, tapi Iya, karena rasa ketakutan. takut tadi. Iya benar Ibu. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya ya, seorang anak yang tidak sengaja menumpahkan air atau memecahkan gelas Iya. misalnya. Nah, kemudian apa? Orang tua langsung responnya memarahi atau membentak gitu. Nah, ya mungkin anak tadi akan diam, Iya. ya kan? Tapi bukan berarti anak itu paham atas kesalahannya. Iya. Nah, maka di sini anak tadi diam itu karena apa? Karena dia takut. Iya. Takut orang tuanya marah, seperti itu. Nah, jadi yang terbentuk lagi-lagi bukan karena kesadaran, tapi karena kepatuhan, karena takut tadi. Karena menjadi patuh ya, karena Iya. takut menjadi patuh. Nah, ya. sebenarnya Bu, ya kan, Iya. orang tua itu bisa kok tegas gitu Iya. ya, nggak harus dengan menggunakan membentak, suara kekerasan, keras, ya. membentak atau Oke. memukul seperti Iya. itu. Nah, seperti apa gitu ya caranya? Nah, misalnya tadi untuk case yang tadi memecahkan gelas atau menumpahkan air gitu kan, coba orang tua memberikan kesempatan bagi anak untuk apa? Biarkan anak tadi meredakan emosinya terlebih dahulu. Nah, setelah anak tadi sudah tenang seperti itu ya, lalu orang tua bisa menjelaskan kesalahan anak. Kak, Bang misalnya, tadi kamu menumpahkan air, tadi kamu memecahkan gelas, kenapa? Nah, jadi ada apa ya, waktu gitu ya untuk anak menjelaskan. Nah, ketika anak menjelaskan, para orang tua, ayah dan bunda itu harus mendengarkan penjelasan anak. Nah, selanjutnya apa? Disitulah masuk yang namanya berikan konsekuensi yang sifatnya mendidik. Oh, iya. Nah, seperti apa tadi? Nah, artinya apa? Yuk kita sama-sama membersihkan pecahan gelas atau membersihkan air yang Iya, tumpah oke, tadi. ya. Dan di situ ternyata ada nilai tanggung jawab. Nah, Oke. nah ya, nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ayah dan bunda gitu ya, disiplin itu
tidak sama dengan hukuman. Iya, betul Nah, sekali. ya. Nah, artinya kalau disiplin kita mengajarkan tanggung jawab, tapi kalau hukuman dalam bentuk kekerasan tadi itu lebih kepada hanya membuat anak tadi berhenti sesaat. Iya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan orang tua gitu ya? Yang paling penting di sini adalah keteladanan, Iya. gitu ya. Nah, kalau kita lihat misalnya anak itu kan belajar dari apa yang ia lihat, Iya, betul sekali. daripada apa yang ia dengarkan. CCTV-nya ada rekamannya. Benar, Bu, ya. benar Bu. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ayah dan bunda Iya. mau anaknya itu